Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Metodologi Pengembangan Jasmani Anak Usia Dini. Dosen pengampu Dr. Handes Del Revi DMPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Sharlili Dwi Putri. Saya Cindy Monica Ebitri. Saya Nanda Alpina. Saya Dininda Nurahmi. Dan saya sendiri Salsa Mutia. Baiklah, sebelum kami memasuki menampilkan video gerakan-gerakan yang akan kami tampilkan, di sini kami akan memberikan beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu mengenai gerakan. Gerakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Yang pertama, penjelasan lokomotor akan dijelaskan oleh teman saya Adinda Sherly. Kepada Adinda Sherly, saya persilakan. Gerak lokomotor yaitu gerakan yang berpindah tempat dari posisi A ke posisi B, misalnya berjalan, berlari, dan melompat. Terima kasih. Selanjutnya penjelasan gerakan non-lokomotor kepada teman saya Cindy Monica, saya persilakan. Baiklah, gerakan non-lokomotor merupakan gerak yang dilakukan tanpa perpindahan posisi tempat, yakni hanya bergerak di posisi yang sama. Contohnya adalah melempar, menangkap, menggeleng, membungkuk, dan menjinjit. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai gerakan manipulatif kepada teman saya Nanda Alvina, saya persilakan. Baiklah, keterampilan manipulatif. Keterampilan manipulatif mencakupi penggunaan objek atau bola simpai dan alat seperti bat atau raket. Pada umumnya, keterampilan manipulatif diajarkan dengan menggunakan objek atau alat kecil. Beberapa contoh aspek yang dapat diajarkan adalah lempar bawah tangan, menangkap, memantul, gunakan kerjasama dan kompetisi. Baiklah, itulah penjelasan singkat mengenai gerakan-gerakan. Selanjutnya, di gerakan-gerakan ini kami menjelaskan kembali mengenai gerakan motorik kasar. Penjelasan mengenai motorik kasar akan dijelaskan oleh teman saya Dininda Nurahmi. Kepada Dininda, saya persilakan. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang mengandalkan otot-otot besar. Keterampilannya melibatkan gerakan seluruh tubuh. Kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan dan kaki masuk dalam motorik kasar. Contohnya seperti melompat, berlari, menjinjit, menendang, berjalan tempat, naik turun tangga, duduk, berdiri dengan satu kaki. Terima kasih. Setelah tadi penjelasan mengenai motorik kasar, selanjutnya pada tugas ini kami mengkelompokkan kembali itu untuk usia 5-6 tahun. Nah, gerakan-gerakan untuk mengembangkan motorik kasar yaitu kekuatan, keseimbangan, kelenturan, kelincahan, koordinasi mata, tangan, dan kaki, kecepatan, dan ketepatan. Nah, selanjutnya itu gerakan-gerakan apa saja yang akan kami contohkan nanti, yaitu ada melompat, berlari, menjinjit, menendang, berjalan di tempat, naik turun tangga, duduk, berdiri dengan satu kaki, mendorong, dan berjalan. Nah, di sini tadi terdapat 11 gerakan yang akan kami contohkan nanti. Itu berkaitan dengan beberapa KD. Yang di sini sudah kami kelompokkan. Yang pertama yaitu KD 1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Selanjutnya KD 2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Yang selanjutnya KD 3.3. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Dan KD yang terakhir 4.3. Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. Baiklah, itulah sedikit penjelasan kami mengenai tugas yang diberikan. Selanjutnya kami akan menampilkan video mengenai gerakan-gerakan tersebut. Terima kasih. Selamat menonton. Berlari adalah gerakan yang dilakukan seperti berjalan, namun dengan tempo yang dipercepat. Jinjit adalah sebuah aktivitas yang dimana anak berjalan menggunakan ujung kaki bagian jari untuk menumpu seluruh badan.
Menendang. Menendang bola adalah gerakan kaki untuk menyentuh, mendorong atau menyepak bola. Berjalan di tempat adalah gerakan yang mengangkat kedua kaki secara bergantian namun tidak berpindah tempat. Naik turun tangga adalah salah satu praktek aktivitas fisik harian yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Duduk adalah salah satu bentuk posisi dasar manusia saat beristirahat. Berat badan didukung oleh bongkong yang bersentuhan dengan tanah atau benda horizontal seperti kursi. Cara duduk yang benar yaitu duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Posisi berdiri adalah sebuah posisi manusia di mana tubuh berada dalam posisi tegak dan hanya didukung oleh kaki. Berdiri dengan satu kaki yaitu gerakan yang melatih keseimbangan bagi tubuh anak. Selanjutnya mendorong. Mendorong merupakan gerakan yang terjadi akibat tenaga otot yang digunakan untuk memindahkan suatu benda atau barang. Di sini contoh mendorongnya saya menggunakan mendorong meja. Tahapan mendorong meja yang baik, yang pertama, berdiri di depan meja. Kedua, kepala tegak dan pandangan ke depan. Yang ketiga, kedua kaki dibuka selebar bahu. Yang keempat, posisi kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Yang kelima, jarak antara ibu jari kaki dengan meja kurang lebih 50 cm. Selanjutnya, telapak kedua tangan ditempelkan pada permukaan meja. Posisi kedua kaki jangan berubah dari tempat semula. Dorong meja dengan kedua telapak tangan. Berikut saya contohkan cara mendorong meja. Selanjutnya yaitu berjalan. Berjalan adalah aktivitas bergerak maju atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan melangkahkan kaki. Cara berjalan yang baik atau disarankan diantaranya, yang pertama, berjalan dengan tubuh yang tegak dan jangan membungkuk. Kedua, jangan berjalan sambil menunduk. Sebaiknya dagu terangkat sejajar dengan lantai, tatapan atau pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, tumpuan berat badan pada kaki. Yang keempat, tarik kedua bahu sedikit ke belakang untuk juga menjaga posisi tubuh yang tegak. Yang kelima, ayunkan lengan saat berjalan. Yang ketujuh, berjalan dengan melangkahkan kaki tumit dan telapak kaki menyentuh lantai bergantian, jangan berjalan dengan menyeret kaki. Yang kedelapan, jangan melangkah terlalu jauh jaraknya. Yang kesembilan, jangan terlalu menghentakkan kaki. Dan yang terakhir, jarak antara kaki kiri dan kanan disesuaikan dengan lebar tulang panggul. Jangan membuka terlalu lebar. Berikut merupakan contoh gerakan berjalan yang baik dan benar. Itulah video-video mengenai gerakan motorik kasar yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.